Nama saya Prasetya Eni Prima, NIM 1833025, kelas IKA 5A. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep biostatistik. Pertama, statistik secara dalam artian sempit itu adalah data. Sedangkan dalam artian luas, statistik merupakan alat untuk analisis dan alat untuk membuat keputusan. Statistik digunakan untuk membatasi cara-cara ilmiah untuk mengumpulkan, meringkas, dan menyajikan data. Kemudian data sendiri merupakan kumpulan informasi atau keterangan dari suatu hal yang diperoleh dengan melalui pengamatan dan atau pencarian sumber-sumber tertentu. Berdasarkan jenisnya, data dibagi menjadi dua, yaitu pertama data primer, yang merupakan data yang dikumpulkan oleh orang atau lembaga. Data primer itu tadi data yang dikumpulkan oleh peneliti yang digunakan untuk menjawab tujuan dan dari penelitian secara spesifik, dapat diperoleh dari kegiatan survei ataupun penelitian lapangan. Kemudian yang kedua tadi, data sekunder, data yang telah dikumpulkan oleh lembaga tertentu, dapat diperoleh dari catatan laporan suatu lembaga. Kemudian berdasarkan sifatnya, data dibagi menjadi dua, yaitu satu data kualitatif yang biasanya berupa pernyataan, kemudian kedua data kuantitatif, data yang berupa angka. Kemudian kita masuk ke variabel. Variabel sendiri merupakan suatu penilaian dari orang, objek, atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulannya. Berdasarkan jenisnya, variabel penelitian dibagi menjadi beberapa jenis, antara lain pertama yaitu variabel independen atau biasa sering tersebut variabel bebas. Variabel bebas merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya pada variabel independen. Kedua, variabel independen atau yang sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat karena adanya variabel dependen. Ketiga, variabel moderator merupakan variabel yang mempengaruhi, bisa memperkuat ataupun memperlemah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Kemudian keempat, variabel intervening, yaitu variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel dependen dengan dependen, tetapi tidak dapat diamati atau diukur. Kemudian variabel kelima itu adalah variabel kontrol, variabel yang dikendalikan atau dibuat konstan sehingga hubungan variabel dependen dengan independen tidak dipengaruhi oleh faktor-faktor luar yang tidak diteliti. Kemudian terakhir kita akan membahas skala pengukuran. Skala pengukuran ini dibagi menjadi 4, yaitu pertama skala diskrit atau nominal, yaitu data yang hanya dapat digolongkan secara terpisah atau secara kategorik. Contohnya seperti jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Kemudian yang kedua, skala ordinal, yaitu data yang berbentuk peringkat, di mana jarak antara satu peringkat ke peringkat lainnya belum tentu sama. Seperti contoh tingkat pendidikan SD, SMP, SMA. Kemudian ketiga, skala interval, data yang jaraknya sama tetapi tidak mempunyai nilai 0 mutlak.
contohnya suhu. Kemudian terakhir skala rasio, data yang jaraknya sama dan mempunyai nilai 0 mutlak, contohnya seperti berat badan. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Makasih.